Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu lidini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu 'indal maut, hasbi Allahu 'inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu 'indal mizan, hasbi Allahu 'inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian wirid kita yang berikutnya yang diterangkan, hasbi Allah inda su'ali fil qabri. Ya Allah, tolonglah aku ketika nanti ditanya di dalam alam kubur. Nih, semuanya pasti ditanya nanti. Ya, wa su'ala munkar wa nakirun fihi haqqun. Pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kuburan benar adanya. Wa inna na'imahu haqqun. Sesungguhnya nikmat di dalam kubur benar adanya. Wa anna azabahu haqqun. Sesungguhnya azabnya kubur itu memang benar adanya. Wa inna liqa Allah li ahlil haqqi haqqun. Sesungguhnya pertemuan ya kepada Allah itu hak, benar adanya. Nah, kita ditanya di dalam kubur ini sampai hari ini belum ada yang hafal. Sudah tahu jawabannya. Ya, tidak pernah latihan loh kita ini. Dan itu langsung sekali, langsung harus bisa jawab. Maka di dalam kitab Qaumiut Tughyan, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, itu malaikat mungkar nakir itu kejam. Malaikat mungkar nakir itu kejam. Makanya di dalam talqin, wa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik, kalau ada dua malaikat yang udah diwakilkan kepadamu, fala yufzi'ak, jangan bikin kamu terkejut. Wala yurhibak, jangan bikin kamu takut. Nah, ini kenapa? Jangan bikin kaget, jangan bikin takut. Karena satu, belum pernah ketemu sampean. Terus memang sifatnya itu digambarkan itu menakutkan. Kalau nanya tidak kalem, bentak-bentak. Fala yufzi'ak, jangan bikin kamu terkejut. Wala yurhibak, jangan bikin keduanya itu takut kamu. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Karena keduanya itu sama. Mereka makhluknya Allah, kau juga makhluknya Allah. Ya. Kita ditanya cuma 6. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah persiapan dengan pertanyaan 6 itu. Makanya diajarkan oleh Rasulullah kan itu, fakullahuma bilisanin fasih wa'tiqadin sahih. Itu jawabannya. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Itu pertanyaannya. Man Rabbuka wa man Nabiyuka wa ma dinuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu, apa kiblatmu,
apa panduanmu dan kitabmu dan siapa saudaramu. Wa qul lahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Kau harus jawab dengan lisan yang fasih, yang jelas, jangan berbelit-belit, jawab dengan mantap. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ini bukan latihan gini, Bu. Bukan sampai ngapal gitu. Itu nanti yang mendukung adalah amal kita. Sehingga digambarkan nanti ketika sampai di kuburan, yang membisikin sama itu sholat sampean, puasa sampean, sedekahnya sampean, zikirnya sampean. Itu yang ngajarin. Sebab semuanya yang sampean banggakan, sampean senang itu pulang. Kata Nabi, yatba'u 'alal mayyiti salasun, yang ngikutin orang mati 3, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Adapun yang pulang, yang pertama ahibba'uh, orang yang mengaku cinta kepada dia. Anak ngaku cinta sama abah, cinta sama mama, ya, saudara, orang tua, relasi, anak buah, orang-orang yang pernah disantuni dia, seneng sama dia. Tapi walaupun cinta, tetap dia tidak mau ngikutin orang mati. Biar siup-siup. Istrinya ditinggal mati suami siup. Ya, lihat lihat lagi jenazahnya siup. Saking cintanya sama suami. Tapi jangan percaya. Semakin istri itu teriak, nangis ketika suaminya mati, semakin dia cepat kawinnya. Betul itu. Kalau yang teriak itu terus siup gitu, jangan percaya, pembualan. Justru maaf, kalau ada suaminya meninggal dia tidak nangis, nangisnya cuman gini dah loh. Itu kuat jandanya dia. Itu sudah saya buktikan itu. Betulan. Ada punya beberapa anak, masih cantik, masih umur tidak sampai 30. Dinikahi berapa orang? Kepala ini, kepala ini. Tetap katanya, aku masih ingat suami saya. Sampai anaknya jadi dokter. Single parent. Masih muda waktu janda itu, anaknya masih kecil-kecil. Tapi maaf, setiap dilamar orang dia ngomong masih ingat suami saya. Terima kasih, terima kasih. Padahal waktu ninggal gini dah, Pak. Tapi sing siup-siup itu tah. Gayanya doang, siup, nangis, siup. Jangan percaya itu. Pembualan. Ya. Masya Allah. Itu orang yang ngaku cinta sama kamu pulang. Kemudian harta kalian, mobilnya ngikutin, motornya ngikutin, ternyata pulang semuanya. Yang tinggal kata Nabi, a'maluhu, amal-amal dia, dampingi setia. Takut orang yang mau beramal ini disiksa malaikat mungkar nakir, sehingga menjaga kayak pas panpres gitu, di depan, di samping, di belakang, di samping kiri, dijaga semuanya. Ketika ditanya man rabbuka, sholatnya ndak terima, jangan sampai ndak jawab, dibisikin kul Allahu Rabbi, katakan Allah Tuhanku. Makanya jawaban sebenarnya, Pak, kita ini sampean kan tidak pernah menghafalkan pertanyaan mungkar nakir. Sampai hari ini sampean tidak pernah belajar, gurunya juga tidak ada juga ya yang ngapalkan pertanyaan mungkar nakir ini. Ada yang ngapal kira-kira sudah? Kecuali yang ahli talqin, ya. Itu maaf, Pak, tidak pernah latih, tapi sebenarnya sudah dilatih oleh Allah kita di dalam sholat kita.
Man rabbuka? Allahu Akbar. Allah Tuhanku yang maha besar. Ya. Siapakah Tuhanmu? Di manakah kiblatmu? Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblat. Aku menghadap kiblat. Ya. Apa agamamu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Aku orang Islam, agamaku Islam. Wa man nabiyyuka? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa ma kitabuka? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kitabku Al-Quran. Siapa saudaramu? Assalamualaikum warahmatullah. Nang di sini noleh ke sono. Seberataan satu sab. Ada orang Budanya di sini. Ada orang Kristennya. Ada orang Konghucunya. Tidak ada. Kalau saudaraku seberataan sebelah kanan nah, orang Muslim. Sebelah kiri bang Muslim juga. Saudaraku, waman ikhwanuka? Assalamualaikum warahmatullah. Saudaraku orang Muslim semuanya. Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Jadi pertanyaan mungkar nakir itu sudah di dalam sholat itu. Cuman perlu dilatih. Makanya setelah membaca Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu kitabi wa imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani faqul. Nah diajarin lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Itu Nabi ajarkan setiap pagi sampai harus membaca Pak 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Diulang-ulang 3 kali supaya nanti waktu ditanya oleh mungkar nakir sampai itu lesannya gampang. Karena udah biasa. Ada jalannya sudah. Barang itu kalau sering dilewatin Pak hafal. Nggih, sampean ke hutan sering dilewatin. Hutan itu kan rimbun, ya kalau rimbun banyak rumput. Tapi sering pian behuma atau ke kebun. Kebunnya mana? Di tengah hutan. Di mana? Di daerah sono. Mana namanya umpamanya Bantuas kah? Atau sana Bayur. Hutan lebat, tapi sampean tiap hari lewat. Paling enggak kalau sampean bermotor, jalur yang sampean lewatin itu ada bekasnya. Tepiak lah antara rumput satu sama rumput lain. Kalau tiap hari lalu lalang itu enggak ada rumputnya, yang ada cuma tapak jalan aja. Lesan kita ini nah sering dilewatin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya semua torekoh itu dianjurkan, semua torekoh yang tidak lepas adalah kalimat la ilaha illallah. Torekoh Sadiliyah la ilaha illallah, Torekoh Samaniyah la ilaha illallah, Rifaiyah la ilaha illallah, Naksabandiyah la ilaha illallah, Qadiriyah la ilaha illallah, Tijaniyah la ilaha illallah, Khalwatiyah la ilaha illallah. Semuanya ditekankan kalimat la ilaha illallah. Supaya ada jalurnya ini di lesan. Makanya ada kadang dibimbing caranya nekuknya mencari lataifnya. Ya. Di situ ditekan kalimat la ilaha illallah, ditekankan dia supaya mandes, mancep kalimat la ilaha illallah. Ketika nazak keluar. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir,
dia menjawab dengan lisan yang mudah. Makanya kita minta hasbi Allah inda su'al fil qabri, ya Allah, tolonglah aku ketika ditanya di dalam kuburan. Sebab sampean Pak, ndak ada yang mau nolong sampean. Irhamu mautakum, kata Nabi. Sayangi orang-orang mati di antara kalian pada malam pertama. Kalau manten kan paling enak malam pertama. Lek mayit paling tegang malam pertama. Irhamu, makanya Nabi pesan irhamu, belas kasih sayangi oleh kalian semua mautakum, orang-orang mati di antara kalian pada malam pertama. Makanya banyak sibuin nang suami nang istri, perbanyak doakan suami, anak perbanyak doakin orang tua. Ya, caranya gimana? Nah, mumpung masih hidup sampean, tasaddaku. Siapa yang menolong kita nanti? Bukan orang lain. Anak kita, maaf, jangan diharap. Istri kita jangan diharap. Kalau mereka membantu mendoakan sampean, alhamdulillah. Tapi banyak anak yang lupa sama orang tuanya. Bahkan parah lagi, kuburnya tidak tahu. Makanya sampai setiap sholat sunnah, Bu ya, setiap sholat sunnah sujud terakhir sampai minta sama Allah, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosa ibu bapakku ya Allah, warhamhuma, sayangi keduanya ya Rabb, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu begitu sayangnya orang tua kami di waktu kecil kami. Orang tua kita ini Bu, ya sampean kan ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling cintanya sama anak. Kadang-kadang ibunya tidak di rumah, tapi pikirannya di rumah. Ibu ke pasar, apalagi punya bayi umur sebulan 2 bulan, mau ke pasar, itu pikirannya di rumah, apalagi belum dinenenin. Beli barang gini Bu, pikirannya anak-anakku ndak bangun ndak itu. Anakku belum nenen tadi, ndak bangun ndak, apalagi dapat telepon, mak nangis, ndak beli lagi sudah, langsung pulang. Kenapa? Pikiran anak. Makanya dalam doa watahannan bihim kama kanu bihi mutahanninina, ya Allah sayangi ibu bapak kami, ibu kami terutama. Tahanan itu cinta yang berlebihan Bu. Makanya ibu rela kadang-kadang makanan di mulut rela dilepas demi anak. Ayo, ibu punya apel dipotong udah dikupas, mau dimakan gini, terus anaknya bilang, ma aku mau. Dimakan apa dikasihkan anak? Anak. Makanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu, saya tidak ngomongin bapak-bapak. Bapak-bapak itu kurang sayangnya sama anak. Kadang-kadang punya anak 8 tidak pernah dicium Mbak. Yang dicium mamanya doang. Sampai ini terjadi zaman Rasulullah loh ini. Ini zaman Rasulullah. Ada Rasulullah itu setiap masuk rumah mesti cium anaknya, cium cucunya. Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Ya Allah, aku cinta sama Hasan, cintai dia ya Allah. Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Ya Rabb, aku cinta sama Husain, cintai dia. Makanya sampean gitu juga, sama masuk rumah anak, ya Allah aku cinta sama anakku, cintai dia. Apalagi sampean orang tua, apalagi sampean ibu. Doaul walid ka doain nabi, doanya orang tua itu persis kayak doanya seorang nabi. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, jangan sekali-kali doakan anak jelek, biar anak sampean itu jelek. Jangan sekali-kali doakan anak tidak baik, walaupun kebetulan anaknya akhlaknya belum baik. Karena doa ibu bisa merubah seorang anak menjadi anak yang baik. Doanya ibu terutama. Ibu itu bukan mana-mana baik, pengajian bawa tas. Taulah sebabnya. Lagu you sampai ini kental. Kenapa Bu bawa tas? Saya ini kan sering sudah sama ibu-ibu itu pengajian.
mulai tingkat desa sampai tingkat kota saya, karena saya tinggal di desa ya. Ibu-ibu modelnya ibu-ibu orang desa, saya bawa tas, ternyata selesai amin itu ya, amin, yang punya rumah ngasih di wadah di piring, ditawarin kayaknya ndak mau. Bu makan bu, iya, ndak tahunya akhir cerita dimasukkan tas. Itu di desa loh, di desa. Kalau di kota sama aja. Loh, itu terjadi zaman Rasulullah. Makanya saya tidak kaget. Bukan sekarang toh. Ada seorang miskinah wanita, Bu. Utang sana tidak dikasih, utang sana tidak dikasih. Utang sudah banyak utangnya, Bu. Ya, orang miskin kalau utang repot, Bu. Jangankan utang ke tetangga, utang ke bank aja kalau miskin tidak diutangin, Bu. Loh, sampai lihat, kalau toko-toko besar di pinggir jalan utang 10 miliar, bang masih tanah lapang itu mau bangun, dilihatin tanahnya gede, bayar sertifikatnya kasihkan, utang berapa Pak? 10 M. Ngomong hari ini seminggu cair, karena memang tanahnya luas. Begitu orang miskin, Bu, utang berapa? Cuman 10 juta. Survei aja, Bu, jalan ke rumahnya cuman setengah meter, sempit, motor aja kerepotan. Begitu masuk kecil, itu bank tidak mau minjemin, alasannya gini. Tetangga gitu juga, kan kemarin belum bayar katanya. Ini sudah mentok utang sana tidak dapat. Terakhir pilingnya, aku harus datang kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lebih dermawan daripada rihul mursalah, daripada angin yang berhembus. Ya, begitu datang ketok pintu, assalamualaikum, salam. Tanya. Begitu masuk, anak dua masuk, assalamualaikum. Rasulullah tidak ada. Begitu masuk, ditanya sama, masuk Bu, masuk, duduk itu. Sayyidah Aisyah cepat-cepat masuk, bawa kurma 3, kurma agak gede gini. Itu makanan Rasulullah. 3 kurma ini, sebab Rasulullah makan 3 biji kurma itu sudah sarapan, Bu, sudah makan. Beda kayak sampean ini, OT habis 7 itu belum sarapan katanya. Ya, OT habis 7 minum teh segelas gede kayak ini. Istrinya nanya, dari pengajian Mas? Iya. Udah sarapan kah? Belum. Kayaknya dikasih OT tadi. Cuman berapa sih OT? Cuman 7. Habis, ya habis. 7 itu kayak piring sudah naik, Bu. Itu belum sarapan kalau belum kena nasi kuning. Kalau kena nasi kuning baru sarapan. Lek belum kena itu sanggar kah, untuk kah? Belum. Itu orang Indonesia. Nabi makan 3 kurma untuk 3 hari. Makan 3 hari. Wasyadda min saghabin asa'ahu wa tawa tahtal hijarati famutrafal adami. Kalau sudah lapar kasih batu Nabi. Dikasihkan. Ibu anaknya lapar, udah seharian tidak makan, ya. Kemarin masih dikasih bubur tetangga, ini lapar, mama nangis, diajak ke rumah Rasulullah, cuman dapat 3 kurma. Nabi tidak punya apa-apa lagi, langsung dikasihkan sama Rasul. Siti Aisyah, ayo anak, ibunya, anaknya, anak, ibu, anak. Namanya anak lapar, Bu, langsung dimakan, plung, langsung plung. Ibunya ngerti, ini anakku pasti masih lapar kalau makan 1 kurma. Jadi ibunya tidak makan kurmanya, dipegang gini, nih, dipegang gini kurmanya. Karena langsung dikasihkan sama Sayyidah Aisyah, makanya digenggam gini.
Anaknya langsung. Anak tahu mamanya punya kurma, Mas. Makanya dilihat sama anaknya tangannya mamanya, dilihat wajahnya, dilihat kurmanya. Artinya, "Mak, aku masih lapar. Mama masih punya kurma." Lihat anaknya, ngelihat wajahnya, lihat satunya, maka dibuka tangannya, dibelah dua kurma. Kasihkan, kasihkan. Sayyidah Aisyah menangis. Langsung tanya, sebab Sayyidah Aisyah ngerti bibirnya ibunya ini pecah-pecah, terus matanya ini sayu, nunjukkan dia ini lemah, nunjukkan orang ini lapar. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Kam ayam anti la takulin?" Ibu, udah berapa hari pian ndak makan? "Ya ummal mukminin, mundu salasati ayamin ma'akaltu syai'an." Aku udah 3 hari, ya wahai ummil mukminin, aku belum makan. 3 hari? Nah, kenapa kau kasihkan anakmu? Rahmatan lahuma. Aku sayang sama mereka. Biar aku lapar, yang penting anakku kenyang. Makanya pantas Nabi katakan ibumu. Makanya ibu-ibu sering selawatan itu, Bu. Kadang-kadang lumpur dari kentang. Seneng. Siapa ibu-ibu kalau lumpur kentang yang kayak melambai-lambaikan tangan gini lumpurnya, biar berminyak gitu, seneng ibu. Tapi begitu teringat anaknya, ya Allah, ini kesenangan anakku, ini lumpur ini dan dimakan. Ada lagi yang apa namanya, yang isinya, yang gambarnya kayak gini loh Pak, biasa dimakan pakai lombok, pastel, kesenangan anaknya. Ibu itu cuman, "Bu, ayo makan." Nggih, belum tahu dia. Begitu nggih, nah akhirnya apa? "Bu, maaf, tisu." Kirain tisu buat gini, enggak, taruh paha gini. Nah nih wadahnya, bungkus, masukkan tas, ambil lagi tas, ambil lagi tas. Lu pernah Bu, pernah ini kisah lagi. Ibu ini tidak pamit, mungkin anaknya banyak. Kayak saya ini kan saudara saya banyak, makanya ibu saya kalau datang selawatan dulu kecil, "Mama," pulang, suruh pulang. Begitu sampai rumah dibuka tasnya, kasihkan adik-adik saya. Kadang saya tidak dapat karena saya anak tua. Tapi ibu saya pamit, "Bu, Bu, wadahnya tak bawa pulang ya." Iya. Ngomong, ini tidak pamit Bu, bawa tas kan, masukkan. Begitu, maaf, karena bawanya gini Bu, tidak gini dia, bawanya gini. "Bu, pamit," gini kan. Yang belakang nenggol Bu, dul. Jadi karena gini, akhirnya jatuh. Ya Allah, gelinding wadahnya Bu. Jadi maaf, yang punya rumah gini Bu. Hah? Karena ndak 1, 2 Bu, agak banyak dikit. Hah? "Maaf Bu, saya ndak pamit," katanya. Ndak apa-apa. Tapi yang bagus pamit. "Bu, saya bawa pulang ya." Halal itu. Ya, halal. Itu Ibu. Makanya, Masya Allah. Jadi bagaimana nanti di dalam kubur ada amalan yang sekiranya sampai itu, maaf, ketika di dalam kubur Allah kasih gampang. Itu betul-betul membela. Makanya sampai dianjurkan di dalam sehari itu baca Quran. Itu ada 7 surat, jangan ditinggal. Karena masing-masing punya maziyah, masing-masing punya kelebihan. 1, baca Yasin. "Alaika biqiraati surati Yasin fa innaha hisnul hasin." Wajib kamu itu membaca surat Yasin. Fa innaha hisnul hasin, karena Yasin itu benteng yang sangat kokoh. Sampean kalau pagi gini baca Yasin, sore baca Yasin, orang ganggu tidak akan sampai.
dikuatkan oleh Allah rumah. Niat sampean minta ketetapan iman, minta dijaga rumah tangga, minta rezeki berkah, Yasin pagi sore. Kemudian surat Waqiah malam, syukur-syukur asar. Alaika man qara'a suratal Waqiah kullalailatin lam tusibhu faqah. Kalau dia baca surat Waqiah tiap malam, tidak akan dirinya ini merasakan faqah. Faqah itu kurang, dia dikasih cukup terus oleh Allah. Walaupun maaf, menurut pandangan orang hidupnya kayak gitu. Rumah nggak terlalu besar, anak banyak, katanya orang kasihan ya, anaknya banyak, tidak ada kerjaan, kata orang. Tapi yang sampai merasakan rumah tangga, anak 8 semuanya baik, istri nurut sama suami, suami ngayomin anak istri, rezeki kayaknya orang nggak tahu, kayaknya kasihan, ternyata maaf, alhamdulillah cukup apa yang dirasakan. Kaya itu bukan karena banyak duit, kaya itu karena ini. Banyak orang kaya yang miskin, banyak orang miskin yang kaya. Alhamdulillah dapat rezeki berapa Ji? Cukup untuk anak istri, alhamdulillah. Nah, ternyata apa? Walaupun 100.000, alhamdulillah. Ada yang penghasilannya jutaan, masih kurang aja, sepi katanya. Dapat berapa Ji? Cuman 30 juta, sepi. Loh, saya ini kan kumpul orang-orang gitu banyak Pak. Habis panen, ya apa sih, enggak terlalu banyak Pak Yai, cuman dapat 7 kilo sebulan Pak, sarang burung 7 kilo, sepi katanya. Aduh, duit dari mana sampai nih ngeliat sepi itu ya? Ngeliat tuh orang yang di bawah, jangan ngeliat di sana terus. Waqiah, enak hati. Jadi hidup itu nyaman Bu. Sajadah kuat iman, tabarok menyelamatkan sampean daripada siksaan kubur. Inna fil Qur'ani surah, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada surat. Siapa orang yang membacanya maka ia mendapatkan syafaat di dalamnya. Apa itu? Yaitu surat Ala wa hiya tabarakalladzi biyadihil muluk, yaitu surat Tabarok. Orang yang ahli baca surat Tabarok, insya Allah jasadnya tidak akan rusak. Dan udah dibongkar berkali-kali Bu. Contoh anaknya Kiai Wahab Hasbullah, cucunya Kiai Wahab Hasbullah, 7 tahun meninggal di Jakarta, dipindah haulnya Kiai Wahab Hasbullah di Jombang, cucunya dibongkar kuburnya. 7 tahun loh Bu, ternyata utuh, kain kafan utuh. Kiai Abdullah Tangerang 30 tahun, nggak sengaja bongkar kuburnya. Kenapa? Kiai Abdullah itu cuman guru ngaji biasa, ngaji Quran, bukan kiai besar, ndak, cuman ngaji Quran. Punya musola kecil pinggir jalan, ya kayak ini nah pinggir jalan, cuman ini kan bukan jalan utama. Itu maaf, karena ada pelebaran jalan otomatis musola kena. Karena maaf, musola mulai penuh, sana potong 5 meter, sana 5 meter, sana 5 meter, 5 meter, 5 meter, karena kena jalan mau masuk tol. Ya Abdullah kena musolanya, dirubuhkan Bu, jret, mulai sana toko-toko, jret, pas musola kayak di sini nih situ, alat beratnya mati. Waduh, kan kalau sekarang ini cukup pakai komputer, cucukkan mana yang rusak kelihatan. Ternyata tidak ada yang rusak. Ngambil lagi alat berat, mulai sana dibongkar, jret, pas di situ juga rusak. Jadi 2 alat itu menghadap musola, semuanya tidak beres semuanya. Malam baru dimimpiin. Katanya Kiai Abdullah, anakku sampaikan sama yang mereka mau bongkar, dulu musola ini kubangun dengan kemuliaan, maka maaf
bongkar dengan kemuliaan. Dulu Pak, musolanya gotong royong, ya, kayak musola masjid tempat saya itu Pak, alhamdulillah 1 rupiah pun dari pemerintah tidak ada, semuanya murni sumbangan jamaah. Ustaz Ferry ini sering kalau saya perlu semen, tak telepon, perlu semen, saya bukannya tidak mau dikasih 500 juta, saya tidak mau. Enggak, sudah biar aja. Insya Allah Allah kaya, santri kaya. Santri saya, jamaah saya kaya. Pokoknya husnudon, tak doakan kaya semuanya. Ternyata betul, 3 tahun itu 7 miliar habis loh. Mungkin besarnya 2 kali ini Haji Ferry ya masjidnya. 2 kali ini tingkat. Tingginya tidak segini, tingginya itu 10 meter. Ini paling berapa? Jadi bawah 5 meter, atas 5 meter. Terus kubahnya 7 meter. Jadi tidak ada, semuanya sumbangan masyarakat jamaah santri. 3 tahun selesai, sekarang cuma depannya aja lagi dipakai benangan itu. Itu tidak bisa dibongkar Bu, diturunkan akhirnya pakai gotong royong lagi. Selesai karena jenazahnya di depan, ya dibongkar. Begitu dibongkar Bu, ya Allah nangis semuanya. Santrinya dulu waktu ngaji masih umur 15 tahun. Begitu dibongkar jenazahnya, antara santri sama guru sama umurnya. Yang umur 25 tahun ngaji dulu ternyata sama. Kenapa? Waktu jenazahnya dibongkar gini masih tampan, masih bersih, harum jasadnya ini. Santrinya ngelihat sekarang santri sama kiai sama umurnya, udah 25 tahun. Ya Allah Pak Yai, diganti kain kafannya. Tabarok. Kemudian ada lagi amalan yang bisa utuh jasad. Kalau kemarin di NTB itu jasadnya hilang, ya, begitu jenazah dimasukkan liang lahat gini Bu, memang ada amalan ulama-ulama itu yang jasadnya kalau ditaruh langsung hilang. La ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah, itu ada bacaannya zikir, itu jasad kalau ditaruh hilang, ya, ada zikirnya. Orang-orang seperti itu ada, sampai ndak usah hilang Bu. Penting moga-moga ndak disiksa ya Bu ya, selamat semuanya, jasadnya utuh. Nah setiap selesai sholat, sampean kalau kepingin jasadnya utuh ya, dibanggil dulu Bu, waktu pelebaran Masjid Jamek ya, itu hampir 40 jenazah yang utuh, itu dikubur udah ratusan tahun. Masjid Jamek Bangil itu kan ada tambahan segini, mungkin tambahnya gede ya, tapi panjang. Itu kuburan dulu dibongkar. Termasuk saya punya kakek, bukan kakek saya, kakeknya kakek saya. Jadi kalau anu itu 5 ke atas saya, itu pas di pengimaman gini, ini pengimaman jenazahnya di situ. Dulu karena saya sering diajak kakek saya ziarah kubur situ, ya, kakeknya kakek saya. Itu dibongkar 40 jenazah utuh. Makanya ditaruh di kuburan keramat Bangil, dekat makamnya kuburan keramat Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad. Jejer-jejer gitu. Udah banyak yang tidak kenal orang Bu, orang ratusan tahun kuburan itu udah dipakai sudah. Dibongkar jenazahnya utuh semuanya, 40-an sekitar. Apa amalannya? Nah, sampean baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah.
4 kali setiap sholat. Selesai salam, doa, sempatkan baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Insyaallah jasad sampean utuh. Sebab pada dasarnya jasad sampean ini Allah mengatakan tidak boleh dimakan, Pak. Inna turab la yakulul jasad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan sesungguhnya tanah itu tidak boleh memakan jasad manusia. Tidak boleh. Tanah jangan kau makan jasadnya fulan bin fulan. Cuman ada cumannya. Wa inna turab yakulul dzunub. Cuman tanah boleh makan dosa yang ada pada manusia. Umpamanya orang suka nempeleng, Bu. Berarti dosanya di tangan. Kau makan dosanya. Karena di tangan, ya tangannya yang dimakan. Mulutnya suka nyaci maki orang, ngerasanin orang, ya, menghibah orang. Mulutnya yang dimakan. Kalau dia suka berzina, kemaluannya dimakan. Kakinya ke tempat maksiat dimakan. Kalau dia itu bersih, tidak pernah maksiat, maka jasad tidak akan boleh dimakan oleh tanah. Contoh yang paling takjub ini ya, Kiai Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi itu meninggal tahun 1896. 1896. Dibongkar tahun 2001, itu jasadnya masih utuh. 100 tahun lebih jasadnya masih utuh. Nawawi Al-Bantani orang Banten yang jadi imam di Masjidil Haram, dan itu cucu daripada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu cucunya Rasulullah. Berarti Imam Nawawi itu masih turunannya Rasulullah ya. Nah, saya kira cukup itu dulu. Apa doanya, Bu ya? Tabarok. Sama apa lagi, Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Amalan supaya selamat siksa kubur. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar fir lana warhamna wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Shalli alaihi wa taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa al-asabi wa al-sum. Fir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma khdim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu nabi lummi alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.